Timnas Indonesia U17 memang gagal jadi juara Piala Kemerdekaan usai dikalahkan Timnas Mali U17. Namun penampilan anak asuh Nova Arianto justru mendapatkan banyak apresiasi. Berbagai media internasional ikut menyoroti Piala Kemerdekaan 2025. Hal inilah yang membuat fans tetangga kita ini malah kepanasan. Yaps, lebih dari sekedar pertandingan, atmosfer Piala Kemerdekaan 2025 menjadi simbol kebersamaan bangsa dan ajang yang mempersatukan banyak negara. Media-media TV di Mali memberikan sorotan besar usai tim muda mereka berhasil mengangkat trofi Piala Kemerdekaan 2025. Namun, alih-alih hanya memuji negaranya, banyak jurnalis Mali justru menekankan betapa beratnya menghadapi Timnas Indonesia U17. Kemenangan ini tidak datang dengan mudah. Indonesia adalah lawan paling sulit sepanjang turnamen. Mereka tampil penuh determinasi, berlari tanpa henti dan nyaris menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Jika tim ini terus berkembang, mereka akan menjadi ancaman nyata di Piala Dunia U17. Tulis Malianse, Soccer Media, salah satu media olahraga terbesar di Afrika. Media lain, Afrika Sport, bahkan menyebut bahwa suasana stadion di Deli Serdang seperti neraka merah putih. Bagi pemain Mali, sorakan 40.000 lebih supporter Indonesia membuat atmosfer seperti laga final Piala Dunia. Kami bangga tim kami jadi juara, tapi pengalaman melawan Indonesia adalah momen yang akan kami kenang. Sepak bola di negeri itu bukan sekedar olahraga, tapi bagian dari kehidupan, tulis Afrika Sport dalam artikelnya. Di sisi lain, reaksi berbeda datang dari Malaysia. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan kecemburuan atas sorotan besar yang diterima oleh tim Indonesia. Di forum sepak bola Malaysia, sebagian supporter menilai bahwa Indonesia terlalu sering menjadi runner-up di berbagai turnamen. Indonesia selalu jadi runner-up dari Piala AFF sampai turnamen buatan sendiri. Hasilnya hampir sama. Mereka hebat di luar lapangan, tapi di lapangan tetap kalah tipis, tulis salah satu akun di forum Ultras Malaya Sport. Namun, komentar itu langsung mendapat balasan dari supporter lain, termasuk dari negara ASEAN yang menyebut bahwa Malaysia seharusnya belajar dari perkembangan Indonesia, alih-alih harus iri. Bahkan legenda Malaysia Safi Salih turut angkat bicara di media lokal. Ia menilai, meski kalah, perkembangan Indonesia jauh melampaui negara ASEAN lainnya. Kalau mereka runner-up, itu runner-up di turnamen dunia. Malaysia bahkan tidak diundang, jadi jangan terlalu sinis. Kita harus belajar dari cara Indonesia membangun fondasi sepak bola sejak usia muda, ucap legenda Malaysia Safi Salih. Hal-hal yang membuat Piala Kemerdekaan 2025 spesial adalah kebersamaan para pemain dan peserta Piala Kemerdekaan 2025. Pemain dari Mali, Uzbekistan hingga Tajikistan merasa sangat betah di Indonesia. Banyak dari mereka mengaku ingin tinggal lebih lama karena kehangatan masyarakat lokal, kuliner yang sangat lezat dan suasana penuh persaudaraan. Sejumlah pemain Mali bahkan sempat joget bersama band papan atas Indonesia. Dalam acara hiburan malam, penyerahan trofi momen itu viral di media sosial yang perlihatkan betapa sepak bola mampu menyatukan budaya. Turnamen ini bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal persahabatan. Usai Timnas Mali U17 menang tipis atas Timnas Indonesia, diwarnai dengan pesta kembang api spektakuler di langit Sumatera Utara. Tarian-tarian budaya lokal ditampilkan di acara tersebut. Ribuan supporter bernyanyi bersama, sementara para pemain Mali mengangkat piala dengan wajah penuh kebahagiaan. Yang membuat momen ini spesial adalah bagaimana para pemain Indonesia ikut tersenyum dan memberi tepuk tangan saat Mali merayakan juara. Bagi masyarakat Sumut, ini adalah sebuah momen kebanggaan yang telah lama dinantikan. Melihat stadion kembali bergemuruh oleh puluhan ribu suara merupakan jawaban atas kerinduan panjang akan panggung sepak bola berkelas internasional di tanah Deli Serdang. Di balik gemerlapnya acara, ada kisah-kisah menarik yang membuat turnamen ini begitu menyentuh. Ada cerita tentang penantian 40 tahun yang akhirnya usai. Ledakan antusiasme supporter yang memecahkan rekor hingga sebuah selebrasi viral yang justru mengajarkan kita semua tentang arti sportivitas yang sebenarnya.
Inilah alasan mengapa turnamen ini akan selalu punya tempat istimewa di hati masyarakat. Untuk itu, bersama Kamus Bola, mari kita lihat kembali 5 momen dan fakta menarik selama Piala Kemerdekaan U17 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara. Perhelatan ini sekaligus menjadi jawaban tegas atas keraguan terhadap gairah sepak bola di luar Pulau Jawa. Antusiasme supporter Sumatera Utara terbukti meledak. Di turnamen level U17, 2 laga terakhir Timnas Indonesia menghasilkan lebih dari 21.991 penonton. Angka yang fantastis untuk kategori kompetisi usia muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan pujian. Ia menyebut supporter Sumut benar-benar fans sejati dan menegaskan bahwa jumlah penonton sebanyak itu untuk laga internasional U17 belum pernah terjadi sebelumnya. Gairah ini pun sudah terasa sejak laga perdana, di mana lebih dari 12.000 supporter tetap setia memberikan dukungan di tengah guyuran hujan deras. Ledakan sejumlah penonton ini lebih dari sekedar angka. Hal ini menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan desentralisasi PSSI dan menunjukkan adanya pasar yang lapar di daerah. Kesuksesan ini hampir pasti akan menjadi pertimbangan serius bagi PSSI untuk menggelar lebih banyak laga timnas termasuk level senior di Sumatera Utara pada masa mendatang. Di balik kemeriahan turnamen tersimpan cerita sejarah yang kuat. Angka 40 tahun bukan sekedar kiasan, melainkan perhitungan nyata. Penantian panjang masyarakat Sumut terhitung sejak 1985 saat Stadion Teladan di Medan terakhir kali menjadi tuan rumah untuk ajang akbar kualifikasi Piala Dunia 1986. Momen bersejarah itu adalah kali berakhir Sumut menggelar turnamen resmi timnas sebelum penantian itu berakhir pada 2025. Selama ini, event-event besar sepak bola nasional memang cenderung terpusat di Jawa. Oleh karena itu, penunjukan Sumut sebagai tuan rumah menjadi sebuah kehormatan besar. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut event ini sebagai pembuktian Sumut bisa gelar laga internasional. Bagi masyarakat Sumut ini bukan hanya soal menonton pertandingan, melainkan tentang pemulihan kebanggaan dan penegasan kembali posisi mereka di peta sepak bola nasional. Keberhasilan penyelenggaraan ini menjadi wujud nyata dari kebijakan strategis Indonesia sentris yang diusung PSSI yang bertujuan menyebarkan gairah sepak bola secara lebih merata ke seluruh penjuru Nusantara. Sementara itu, Novo Arianto layak bahagia dengan keikutsertaan Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Beberapa nama baru yang punya potensi besar bermunculan di turnamen itu. Misalnya yang ditunjukkan oleh Dimas Prasetyo, pemain bernomor punggung 13 itu menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan ketika diberi kesempatan. Penampilan terbaik Dimas Prasetyo terjadi saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Uzbekistan U17. Dimas mencetak 1 gol keren pada pertandingan tersebut.